Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat, salam semangat, dan salam sukses seluruh kelas 12 Angkatan 50. Minggu ini pertemuan pertama hari tahun ajaran baru. Anda akan memulai materi baru. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di pertemuan kedua atau hari masuk minggu kedua sekolah tahun ajaran baru, apa yang kita lakukan menjadi hal positif untuk kebaikan kita, dan mudah-mudahan Tuhan memberikan kemudahan dalam Anda belajar, dan mudah-mudahan mendapat hasil yang terbaik pada saat nanti Anda mengerjakan tes potensi akademik. Dan mudah-mudahan angkatan 50 kelas 12 SMA 41 banyak yang diterima perguruan tinggi negeri, jalur prestasi, jalur mandiri, jalur rapot, beasiswa, kedinasan, dan TNI. Dengan harapan diawali dengan doa, dengan ikhtiar belajar. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan kelas 12 Allah berikan hasil yang terbaik untuk semua kelas 12 angkatan 50. Berdoa dipersilakan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Ijar pergi ke kota Banjar. Yuk hari ini kita mulai belajar. Alhamdulillah diawali dengan pantun. Mudah-mudahan pantun ini menjadi semangat untuk siswa kelas 12 angkatan 50, semangat belajar dalam apa yang diinginkan atau cita-citanya. Pertemuan hari ini saya sudah katakan di minggu lalu, seluruh siswa, murid membaca materi bab 1. Pasti teman-teman sudah ada yang tahu materinya atau babnya. Apa, ayo coba tebak. Oh Pak, tokoh. Kalau tokoh, ya, tapi kurang lengkap. Jadi apa judulnya atau babnya? Mengkritisi informasi tentang tokoh. Kalau namanya menginformasikan berarti sesuatu yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung, atau yang Anda ketahui. Nah, di dalam mengkritisi informasi tentang tokoh ada beberapa bab, ada beberapa subbab. Subbab yang pertama adalah informasi tentang tokoh. Berarti Anda mencari tahu, mencermati tokoh tersebut, mengetahui informasi tokoh tersebut dari media koran, cetak, atau digital, atau televisi, atau internet. Ya akhirnya media tersebut Anda mencari tahu unsur apa yang Anda dapat dari tokoh tersebut. Entah prestasinya, entah keteladannya, dan sebagainya. Yang kedua, mencari informasi dari ensiklopedia. Berarti namanya ensiklopedia, ringkasan atau rangkuman apa yang Anda dapat dari tokoh tersebut. Misal contoh sastrawan HB Yasin, contoh sastrawan Hairul Anwar, contoh Taufik Ismail, contoh W.S. Rendra. Nah, itu Anda cari di ensiklopedia. Lalu yang keempat atau yang ketiga, menggunakan kata-kata khusus. Berarti Anda mencari kata-kata khusus yang dimana di dalam kata tersebut jarang pernah didengar. Contoh, saya sudah pernah sampaikan atau Anda ingat atau tidak, kita sering dengar ada kata caption. Caption itu bahasa Inggris. Kalau dijadikan bahasa Indonesia, nah, itu artinya bisa deskripsi. Tapi nama istilahnya beda nama lain. Ya, ini buat teman-teman semua. Tapi ada yang tahu saya yakin. Coba tebak apa? Artinya yaitu takarir. Kalau bahasa Inggrisnya caption, tapi kata Indonesianya yang benar adalah takarir. Nah, di mana kata-kata khusus ini ya akhirnya Anda mencari tahu dari tokoh itu ada tidak kata khususnya. Misalnya contoh Hairil Anwar, contohnya yaitu kata khususnya kata aku, karena puisinya sering dikatakan aku, dan sebagainya. Lalu apalagi menimbang informasi yang valid. Arti menimbang informasi yang valid berarti Anda mencari informasi yang lengkap, yang valid,
tervalidasi kebenarannya atau faktualnya. Jadi tokoh-tokoh tersebut pastinya harus faktual. Nah, kata-kata faktual ini banyak yang Anda harus ketahui. Misalnya contoh, bisa ada tanggal, bisa ada bulan, bisa ada tahun, bisa juga bentuknya, apa yang dia dapat dari hasil prestasi itu, pernah menjuarai apa, pernah menghasilkan apa, dan lain sebagainya. Itu namanya valid, tervalidasi, atau faktual atau objektif. Nah, lalu berikutnya, memahami tata tulisan ejaan dalam kalimat. Berarti teman-teman atau siswa murid harus mengetahui itu tokoh yang Anda baca dari buku, tokoh yang Anda baca dari internet dan sebagainya, di mana letak kalimat yang salah. Misalnya tidak boleh kalimatnya ambiguitas, bermakna ganda, atau ejaannya tidak tepat, yang harusnya koma terlebih dahulu ini tidak koma. Nah, itu yang namanya ejaan tepat. Mendiskusikan kiprah seorang tokoh, artinya berarti Anda dengan teman lain, teman sebangku atau teman kelas, mendiskusikan apa ada kelebihannya atau ada kekurangannya, persamaan tidak dengan tokoh yang Anda A dengan tokoh B. Kalau ada persamaan, di mana letak persamaannya, di mana letak perbedaannya. Nanti hasil diskusi itu akan ketahuan tuh, oh di sini nilai positifnya. Menulis narasi dan deskripsi, berarti setelah Anda baca, dijadikan tulisan, coretan, tulisan, coretan, ya akhirnya bisa dijadikan tokoh dari tokoh itu. Lalu Anda hubungkan dengan kepribadian Anda. Apakah tokoh ini mirip dengan keseharian saya? Apakah tokoh ini ada kesamaan dengan kehidupan sehari-hari saya? Nah, Anda tuangkan dalam tulisan. Nah, narasi berarti kan fakta, tidak mungkin rekayasa. Nah, kalau deskripsi, Anda menggambarkan apa yang Anda tulis dari kisah tokoh itu dan hubungkan dengan kisah tokoh Anda. Lalu berikutnya menyajikan informasi dalam infografik. Jadi setelah Anda tulis di dalam paragraf, dalam tulisan, lalu Anda buat suatu infografik atau infografis, di mana latar belakangnya, sosok tokoh itu, kelahirannya, sekolahnya, prestasinya, dan sebagainya. Nah, Anda buat jadi infografis. Lalu berikutnya adalah menyajikan berikutnya adalah jurnal membaca. Nah, setelah Anda menulis, disampaikan kepada audien jurnal membacanya, apakah ada yang positif untuk orang lain, artinya diaplikasikan, diimplementasikan kepada teman-teman sekitar, entah dipasang di mading, entah pasang di internet, digital, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah terakhir, refleksi. Nah, refleksi di sini berarti yang Anda tulis, yang Anda baca, lalu Anda refleksikan di mana? Oh, untuk kehidupan sehari-hari Anda, yang akhirnya pastinya nanti bermanfaat untuk diri Anda sendiri. Itu yang kami sampaikan sekilas. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini menjadi positif untuk kebaikan kelas 12. Jangan berhenti untuk membaca, jangan berhenti untuk berusaha belajar, jangan berhenti untuk berdoa. Karena hasil itu menjadi proses yang baik, karena prosesnya sudah baik, pastinya juga hasilnya akan baik. Dengan catatan, jangan berhenti apa yang Anda lakukan dalam kebaikan. Kasih tahu, ajak temannya untuk berbuat baik dalam hal, ayo membaca, ayo belajar, ayo ibadah, ayo berbakti kepada orang tua, ayo berbuat baik kepada guru. Insya Allah nanti pada saat tahun selesai kelulusan 2026, Anda insya Allah akan mendapat hasil yang terbaik, mengalahkan tahun yang 2025, angkatan 49 lebih banyak yang diterima perguruan tinggi negeri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.